warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih dan selamat datang. Yang terhormat Ibu Anggri selaku manajer pengelola gedung dan Bapak Arafi selaku Direktur Perdagangan dan Pengaturan Anggota Bursa BI. Dan sekali lagi kami ucapkan kepada media yang telah hadir di acara konferensi pers hari ini. Perkenalkan, nama saya Reta Liviani. Saya akan memadu acara hari ini sampai selesai nanti. Sebelum memulai acara, kami akan membacakan susunan acara pada hari ini yang sudah diawali dengan sambutan. Selanjutnya, kata sambutan dari Ibu Anggri dan Bapak Arafi, kemudian sesi tanya jawab, setelah itu diakhiri penutup. Dipersilakan Ibu Anggri dan Bapak Arafi memasuki ruangan pers. Dikarenakan semua sudah hadir, maka saya akan memulai acara konferensi pers hari ini. Yang pertama, sambutan dari manajer pengelola gedung kepada Ibu Anggri. Beliau saya persilakan. Baik, selamat malam semua kepada rekan-rekan sekalian. Terima kasih sudah hadir dalam konferensi pers mengenai klarifikasi insiden di Gedung Cyber 1 pada Kamis 2 Desember 2021 pukul 12.30 waktu Indonesia Barat telah terjadi kebakaran di Gedung Cyber 1, tepatnya di ruangan lantai 2. Kami sebagai pihak gedung sangat menyayangkan kejadian kemarin yang menimbulkan korban. Kami dari pihak Cyber 1 ingin mengucapkan turut berduka yang sebesar-besarnya untuk kedua korban yang telah tewas akibat kebakaran yang merupakan dua siswa SMK Taruna Bakti, Kota Depok. Keduanya sedang menjalani praktik kerja lapangan atau PKL dan di salah satu perusahaan di Gedung Cyber 1. Kedua korban tersebut yaitu Seto Fahrudin dan Muhammad Redzwan Khadafi kelas 12 TKJ 2, SMK Taruna Bakti. Keduanya tewas diduga menghirup asap dari lantai 2 tempat kebakaran terjadi. Kemudian Seto meninggal terlebih dahulu di lokasi kebakaran Gedung Cyber 1, sedangkan Rezwan sempat dilarikan ke RSUD Mampang Perapatan tapi nyawanya tidak tertolong. Kemudian telah dilakukan olah TKP oleh sejumlah polisi dan petugas damkar, kemudian dapat memastikan operasional Gedung Cyber 1 telah beroperasi normal kembali setelah insiden kebakaran yang terjadi. Kita juga memastikan bahwa saat ini titik lokasi kebakaran yang berada di lantai 2 yang merupakan ruang server belum dapat beroperasi dan masih dalam pemulihan. Kemudian selain lantai 2 tersebut, beberapa perusahaan server sudah dapat beroperasi seperti semula. Dan juga operasional lift yang masih belum bisa dioperasikan, sehingga kita menyiapkan tangga darurat untuk memudahkan operasional kerja para pegawai. Tapi hari ini mudah-mudahan lift barang juga akan kita aktifkan sebagai alternatif selama pemulihan berlangsung. Kemudian kepada rekan-rekan media yang telah hadir dan seluruh hadirin sekalian, perlu dicatat bahwa kejadian tersebut murni merupakan insiden dan tidak ada isu-isu atau kepentingan lain dalam peristiwa kebakaran tersebut. Sekali lagi kami sebagai pengelola Gedung Cyber 1 meminta maaf yang sebesar-besarnya untuk semua yang terdampak, terutama untuk pemilik bisnis dan pelanggan yang menggunakan layanan kami dalam bertransaksi. Keterangan mengenai kendala tersebut akan disampaikan oleh Bapak Arafi selaku Direktur Perdagangan dan Pengaturan Anggota Bursa BI. Kepada Bapak Arafi, boleh dipersilahkan. Yang kedua, sambutan dari Direktur Perdagangan dan Pengaturan Anggota Bursa BI kepada Bapak Arafi, beliau saya persilakan. Oke, selamat pagi rekan-rekan media yang saya hormati. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Anggri Liani selaku manajer pengelola Gedung Cyber 1. Dan terima kasih kepada rekan-rekan media yang telah hadir di konferensi pers hari ini. Saya selaku Direktur Perdagangan dan Pengaturan Anggota Bursa Efek Indonesia sangat menyesali insiden kebakaran pada Kamis 2 Desember 2021 pada pukul 12.30 WIB. Terjadi kebakaran di Gedung Cyber 1 tepatnya di ruangan lantai 2. Hari ini
saya ingin menginformasikan bahwa aktivitas perdagangan di BEI sudah kembali lancar dan ada 2 broker yang terkendala karena kebakaran dan hanya 1 anggota bursa yang tidak terkoneksi karena yang bersangkutan melakukan self-suspend pada saat kebakaran terjadi. Selain itu, vendor data feed telah terkoneksi dengan baik. Pihak kami memantau jalannya aktivitas perdagangan pada sejak pasar dibuka saat Jumat pagi. Saya ingin mengkonfirmasi dan ingin menjelaskan penyebab berbagai aplikasi mengalami down pasca insiden kebakaran itu. Persoalan tersebut muncul karena kebakaran mengakibatkan adanya gangguan pada link atau jaringan yang mana setiap komunikasi data pasti ada user, link, dan server. Seperti kalau mengakses aplikasi, semua harus aplikasi yang di server. Kemudian untuk mengkoneksikan server ke user, itu butuh link. Yang ada di kami itu adalah linknya, karena kami hanya sebagai exchange. Adapun link yang saya maksud bisa berupa operator, wireless, maupun wireline. Saat kebakaran terjadi, pengguna aplikasi yang memakai operator atau jaringan tertentu akan merasakan gangguan akibat penyedia link tersebut terimbas dampaknya seperti pemadaman listrik. Jadi efeknya kalau masalahnya ada di exchange, tidak semua user yang mengakses melalui penyedia link tertentu mengalami kendala. Kadang-kadang penyelenggara A problem tapi E tidak problem. Sekali lagi saya tekankan, aktivitas di Bursa Efek Indonesia sudah terkendali dan sudah beraktivitas seperti semula. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Bila ada rekan media yang ingin bertanya, dipersilakan. Bagaimana proses evakuasi karyawan dan pegawai gedung saat kebakaran terjadi dan mengapa bisa ada korban? Apakah gedung tidak mempunyai sarana keamanan atau alarm pendeteksi kebakaran? Terima kasih rekan media atas pertanyaannya. Bisa saya jelaskan? Kami kemarin itu keluar karena alarm gedung, terutama gedung pengelola seperti ini, itu safety-nya lebih ketat lagi keamanannya gitu. Untuk seluruh penghuni gedung itu keluar saat alarm berbunyi, kecuali 2 teknisi tersebut gitu, karena diperkirakan mereka masih PKL, jadi belum tahu itu alarm apa dan mereka masih panik juga karena menganggap alarm seperti itu adalah hal yang sepele dalam gedung itu ya, belum jadi belum begitu paham. Jadi mereka terjebak dalam ruangan di lantai 2 yang penyebab terjadi kebakaran dan tidak langsung keluar saat ada asap terjadi, sehingga dia menghirup banyak asap dan tidak sadarkan diri di ruangan itu gitu. Terima kasih. Bagaimana proses transaksi yang mengalami kegagalan? Apakah ada tanggung jawab dari perusahaan terkait hilangnya transaksi pada user? Terima kasih pada media yang sudah bertanya. Saya tekankan bahwa tidak ada transaksi yang hilang, karena secara otomatis user tidak dapat melakukan transaksi pada saat kebakaran terjadi. Kita menonaktifkan beberapa perangkat, jadi bisa dipastikan tidak terjadi transaksi atau transaksi yang hilang saat terjadinya insiden tersebut. Jadi semua transaksi itu sudah clear dan aman. Itu aja yang bisa saya jawab. Terima kasih. Terima kasih atas Ibu Anggri dan Bapak Raffi atas jawabannya. Boleh dipersilakan meninggalkan mimbar. Sekian konferensi pers hari ini. Terima kasih Ibu Anggri dan Bapak Raffi serta media sekalian. Mohon maaf bila ada salah kata maupun disengaja ataupun tidak disengaja. Saya mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.